Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru dalam dekap seorang ibu. Hanya satu pintaku untuk bercanda dan tertawa di pangkuan seorang ayah. Saya Puji dari Jakarta, tepatnya di Cikarang, Bekasi. Alhamdulillah tanggal 11 Januari kemarin bisa layanan di klinik bidan kita yang sebenarnya tidak terencana saat itu gitu kan. Sebenarnya HPL saya masih tanggal 28 Januari, tanggal 10 Januari itu baru cuti pertama, dan rencananya tanggal 10 malam itu kita pulang ke Magelang, Jogja. Nah, tak disangka ternyata mulai rembes selama perjalanan dari Cikarang ke stasiun Gambir. Tadinya cuma sedikit aja sih cairan ada di cairan yang aku rasain tembus ke celana. Tapi pas setelah makan malam ternyata ada bocor lagi ya, pecah ketuban mungkin ya namanya. Tak rasain makluk gitu. Pembalutnya basah semua, apa ya namanya mas? Sisanya, pas banjir kebus gitu kan. Gimana ini 20 menit lagi kereta datang, kita mau lanjutin atau enggak? Terus aku ingat Bu Yesi pernah nulis di websitenya kalau pecah ketuban itu ya nggak usah khawatir, itu masih bisa bertahan 12 jaman lah gitu lah. Terus udah aku turun lagi sebelum kereta datang, turun ke toilet ganti pembalut. Nah, terus ingat juga harus minum yang banyak. Akhirnya aku beli minuman berapa botol ya? 4 botol besar buat ngisi cairan pengganti ketuban yang keluar. Terus di dalam kereta nggak lama emang kereta datang ya. Nggak lama aku telepon Bu Yesi buat meyakinkan lagi benar nggak pilihanku gitu kan. Ya alhamdulillah nyambung. Ya udah nggak apa-apa, itu masih bisa kok 12 jam lagi. Ya bisa, aku jadi tenang. Ya udah dijalanin aja di kereta, dirasain. Ternyata 15 menit sekali aku kontraksi mulai jam berapa itu ya, jam 8 itu udah mulai kontraksi. Mulai jam 10 itu udah agak sering, 5 menit kali ya. 5 menit sekali itu udah mules-mules. Ya biarpun belum pernah belajar langsung hipnobirthing, tapi aku udah alhamdulillah udah banyak baca dari buku kalangan Bu Yesi tentang hipnobirthing, relaksasi. Nah, kuncinya kalau mau istilahnya itu pain management kontraksi itu kita berusaha untuk tetap tenang, untuk rileks, juga pernafasan diatur, terus coba visualisasi, pokoknya positive thinking terus, percaya sama baby kita, percaya sama body kita, percaya sama Tuhan, percaya kalau misalnya lahir nanti tidak di kereta bisa di klinik atau di rumah sakit mana yang nanti udah keluar dari kereta lah, kayak gitu. Terus alhamdulillah jam 5:30 kereta tiba di Jogja. Saat itu juga aku putuskan untuk datang ke kliniknya Bu Yesi di Klaten. Jadi tambah setengah jam lagi perjalanan dengan mules-mules yang nikmat. Tapi tetap berusaha untuk rileks, ambil nafas dalam, berusaha positive thinking, berusaha senang, mau ketemu babyku gitu kan. Alhamdulillah bisa. Sampai Klaten sudah bukan 5. Ini bukan 5, aduh senang banget lah, ntar lagi. Terus yaudah Bu Yesi, wah ini kayaknya mau layanan di sini nih. Yaudah Mbak, disiapin ya kolam renangnya Mbak Ulia. Terus disiapin, udah mau selesai disiapin, belum diisi air sih. Dicek lagi, sudah bukan 10, belum ada sejam. Akhirnya ya sudah, aku disuruh masuklah ke kolam. 2 jam di kolam loh, kok nggak keluar-keluar ya si Dede gitu kan. Kita berusaha rileks, atur nafas.
ya ngetennya dikuatin lagi, udah capek di kereta semalaman nggak makan, tapi dikasih makan dikit ding di sini. Kamunya sih nggak mau makan. Makan dikit, dikasih minum teh hangat, teh manis, terus sama Jen, ditunggu lagi 3 jam 4 jam kok belum keluar. Ya sudah mau capek, akhirnya naik lagi ke kasur. Coba ngejen mengembalikan stamina. Terus akhirnya bapak, kamu apa sih? Abi ikut turun ke kolam. Ternyata harus nunggu 2 jam lagi, nunggu eyangnya sama Mbah Kakung datang. Alhamdulillah adik lahir. Dan ternyata berdasi loh, ketika sudah berdasi. Jadi pas aku dengar, wah udah bukan 5 gitu, aku senang banget sebenarnya. Biarpun gitu mulus-mulus saat itu dan aku harus menahan untuk tidak mengejan. Jadi udah senang banget, wah udah bukan 5, ntar lagi gitu kan. Udah coba relax terus pas udah lengkap, nah itu aku sebenarnya makin senang lagi. Biarpun wah ngejan-ngejan kok udah lama ngejan-ngejan nggak keluar-keluar, sebenarnya tetap positive thinking deh gitu. Begitu beranjak, yang pertama aku ucapkan adalah Allah Akbar, karena itu semua adalah kebesaran dari Tuhan. Udah nunggu kurang lebih 6 jam, akhirnya keluar juga, dan ternyata adik dililit, ada lilitan di leher yang sangat kencang berotasi itu. Nah mungkin itu yang menyebabkan agak lama ya prosesnya. Tapi sangat senang sekali begitu menangkap. Waduh, langkah pertama adik itu speechless, antara gembira, terharu, apa lagi mas? Campur-campur lah. Oh iya, nggak usah dijelaskan dengan kata-kata. Bagiku sangat dibutuhkan karena support dari suami, keluarga itu juga sangat penting ya. Kalau suami ya memang pasti semua ibu yang mau ngelahirin pasti pengennya ada suami di sampingnya, karena dia bisa dukung kita, orang yang paling kita cintai, sayangi. Terus di situ kita merasakan begitu besarnya cintanya kita. Aku milih Lotus Bud karena memang ada banyak manfaatnya ya. Di situ kan banyak nutrisi atau sel induk yang sebenarnya masih bisa baby serap kan, itu untuk selama dia belum bisa nyusu, karena 3 hari pertama itu belum lancar, dan disitulah si baby dapat nutrisi lebih, asupan nutrisi lebih. Bayanginnya kayaknya sulit ya, repot gitu kan. Ternyata enggak juga ya, waktu pertama dicontohin, oh ternyata nggak berat. Pegang plasetanya itu kan cukup dibungkus underpad gitu kan, itu ringan ya. Dibawa mana, ditaruh di atasnya perut adik juga nggak masalah. Pas mandi juga tinggal ditenteng. Pas mau nenek juga ditaruh di atasnya adik. Ini biasa aja, ini ternyata nggak sesusah yang diperkirakan. Itu aku kan cuma baca aja ya dari buku, dari karangan Bu Yesi atau Bu Leni tentang relaksasi itu kan, cara ngatur nafasnya seperti ini, seperti itu. Kan itu dari buku, aku belum pernah lihat langsungnya gimana sih tekniknya, terus juga teknik ngejan yang benar. Nah itu aku yang masih kurang, makanya kemarin mesti diinget-ingetin nafasnya, terus ngejennya gimana. Jadi itu kemarin yang kurang. Terus juga aku belum sempat belajar bertimbul itu kan ya, mungkin bisa membantu lebih cepat kali ya adik keluar dari untuk lahirannya adik itu.
Jadi emang kemarin persiapannya sebenarnya memang banyak kurangnya karena kan baru rencananya hari itu begitu nyampe Jogja aku mau ke Klaten untuk ikut kelas hypnobirthing, ikut kelas yoga atau bertimbang nanti buat memperlancar gimana persalinan yang normal itu bisa lancar kayak gitu. Jadi aku yang tahu juga buat teknik teori aja gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa mempraktekkan yang relaksasi yang tetap rileks, juga untuk rileks, percaya sama pipiku, dari bodiku pasti bisa ya, dan sabar. Yang pasti pertama adalah memberdayakan diri. Itu kopas dari Bu Yesi. Itu sebenarnya memang benar banget, benar aku akuin benar banget memberdayakan diri. Kalau enggak, aku nggak tahu loh sebenarnya cara buat manajemen sama kontraksi, sakit kontraksi itu harus begini begitu tuh aku sebenarnya nggak tahu sama sekali kalau nggak baca gitu. Nah ternyata membaca media itu sangat bermanfaat. Jadi ya gitu ya. Terus juga kalau misalnya pengen lahir normal alami dan lancar, ya semua yang ada di ilmu yang ada di website kita, di buku-buku yang ditulis Bu Yesi itu harus dibaca, harus dibaca dan diterapin. Persiapannya seperti apa, ya harus diikutin. Pasti deg-degan, gak karuan rasanya waktu pertama kali lihat istri kontraksi itu gimana ini, aku harus gimana. Cuman saya waktu itu kan teringat istri saya itu pernah baca buku sambil baca websitenya Bu Yesi itu, dia ngomong sambil ngomong, jadi saya dengerin walaupun dia nggak tahu kalau saya dengerin dia ngomong apa kan. Intinya dia, oh gitu, kalau aku ngerasain sakit itu aku harus tenang, rileks. Ya udah, pokoknya saya cuma pegang itu aja, tenang sama rileks. Jadi ketika istri saya kontraksi, wajahnya kelihatan kesakitan, saya pasang muka senyum gitu. Pokoknya masa bodoh, pokoknya senyum. Orang lihat saya gila mau gimana, senyum aja. Di kereta tuh orang siwas luar lihat saya, ini orang kok senyum-senyum sama istrinya, padahal saya kelihatan kerja keringetan kok saya senyum-senyum. Nggak apa-apa. Cuman saya karena memotivasi istri saya, juga memotivasi saya kalau ini tuh natural, nggak apa-apa. Karena saya sendiri juga waktu istri saya bilang rombes banjir gitu, aduh gimana ya, makdeknya itu bener-bener saya sampai keringat dingin, aduh ini bisa lahir di stasiun nih, bisa lahir di kereta kan, dan panik juga saya lagi. Wah kalau saya panik bisa nanti lahir beneran di sini. Akhirnya udah saya setting pikiran saya, nggak apa-apa, positif aja, pasti ini bisa. Akhirnya ya alhamdulillah kita sampai juga di klinik bedah kita. Ya perjuangan gitu paling udah bikin ribut ini di kereta. Anda di kereta itu orang satu gerbong nggak ada yang tahu kalau saya itu kontraksi hebat. 5 menit sekolah itu di kereta. Gitu Bu. Iya banget. Suruh ciuman di depan orang umum tuh, waduh gimana itu waktu pertama itu. Ini serius gak dia? Serius gak dia? Saya aku udah pernah baca sih ya, nanti untuk salahnya buat mempelajari itu kan biar keluar oksitosin ya, mencintai itu hasilnya dengan ciuman itu, ya kan tetap aja ya biasa. Saya nggak tahu sama sekali pegang puting itu juga. Ya harus merangsang itu benar-benar pengalaman yang aduh amat sangat canggung. Tapi kan demi kelancaran. Gak apa-apa lah Bu Yesi sama Mbak Ul yang lihat. Kalau baby lotus itu kalau bantu ngomongin gitu, benerin. Paling bantu benerin pas. Kalau saya ini baby lotus ya, baby lotus itu kalau 3 hari pertama menurut saya itu bantu banget. Jadi waktu si ibu kan belum lancar itu, belum kuat sama sekali. Jadi bayi itu lebih tenang kalau saya melihat. Nggak banyak rewel. Jadi saya
Itu sama sangat luar biasa. Jadi biasanya kan 3 hari seminggu pertama kan bayi itu kata ibu-ibu yang kena itu repot banget gitu loh sama minggu pertama kan rewel gitu. Kok aku enggak ya mungkin karena emang waktu seperti itu banyak nutrisi yang ngasih dia serem, mungkin dia masih merasa kenyang ya, nutrisinya terpenuhi. Jadi dari ASI walaupun nggak terlalu banyak bisa dihindari itu placentanya.